Aku balik pulang dulu ya Tristan. Hati-hati di jalan Citra. Pastinya. See you next time Tristan. See you next time Citra. Ada Kak Clara. Hehehe. Oh iya, Kak Clara kan kuliahnya jurusan geografi. Jadi Kak Clara pasti tahu mengenai pendekatan analisis studi geografi setelah pendekatan ke ruangan. Iya kakak tahu. Apakah kamu mau Kak Clara menjelaskannya? Mau banget Kak. Nah, pendekatan analisis studi geografi setelah pendekatan ke ruangan adalah pendekatan ekologi atau ekologi approach. Pendekatan ekologi berkaitan dengan kajian ekologi. Jadi jika diartikan, pendekatan ekologi adalah pendekatan pada kajian geografi yang menganalisis keterkaitan antara fenomena geosfer tertentu dengan variabel lingkungan yang ada. Peran geografi dalam kajian ini lebih bersifat human-oriented. Artinya kajian geografi lebih fokus pada manusia dan kegiatan manusia dalam keterkaitannya dengan lingkungan baik itu biotik, abiotik, sosial, ekonomi, maupun kultural. Sebenarnya posisi manusia dalam pendekatan ekologi tidak boleh dipandang sebagai makhluk biologis yang setara dengan makhluk hidup lainnya. Karena manusia pada dasarnya merupakan sosok yang dikaruniai daya cipta rasa, karsa, dan karya, serta memiliki sisi perilaku yang dapat menyentuh unsur perkembangan gagasan dan kesadaran lingkungan. Adapun contoh pendekatan ekologi dalam kehidupan sehari-hari, yakni adalah kemampuan manusia dalam memanfaatkan lingkungan untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan analisis studi geografi, pendekatan ekologi terbagi menjadi 4 tema. Yang pertama yakni analisis perilaku manusia terhadap lingkungan, Human Behavior Environment Analysis. Analisis dalam tema ini berfokus pada perilaku manusia, baik itu perilaku sosial, perilaku ekonomi, perilaku kultural, dan bahkan perilaku politik, baik manusia sebagai individu atau komunitas tertentu. Contohnya, ada masyarakat di daerah dekat hutan lindung, yang selalu menebang kayu pada hutan lindung. Dengan tema, Human Behavior Environment Theme of Analysis, maka analisisnya akan berupaya mencari jawaban mengenai apa latar belakang hal tersebut. Bagaimana prosesnya, apa dampak yang ditimbulkan, serta bagaimana cara mengatasinya. Nah, tema pendekatan ekologi yang kedua, yaitu analisis aktivitas manusia terhadap lingkungan, Human Activity, atau Performance Environment Analysis. Analisis dalam tema ini ditekankan pada kinerja dari bentuk-bentuk kegiatan manusia. Jadi kegiatan manusialah yang menjadi fokus pada tema ini. Jika tema pertama tadi menyangkut attitude, maka pada tema ini berkaitan dengan external performance. Kegiatan dalam tema ini terkait dengan tindakan manusia dalam menyelenggarakan kehidupan sedemikian rupa, seperti kegiatan pertanian, pertambangan, industri, perumahan, pariwisata, dan lain sebagainya. Sedangkan perilaku dalam tema ini menyangkut sifat batiniah dan persepsi yang dimiliki oleh manusia. Contohnya negara maju, yang melakukan kegiatan pertanian secara modern, dan menjadikan negara tersebut sebagai eksportir produk pertanian, seperti Amerika Serikat yang mengekspor apel dan jeruknya ke negara lain. Sedangkan pertanian di negara berkembang, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya, sehingga memerlukan impor, misalnya negara Indonesia yang mengimpor jagung ke negara lain. Nah, tema pendekatan ekologi yang ketiga, yakni analisis kenampakan fisik alami terhadap lingkungan, Physico-Natural Features, atau Performance Environment Analysis. Analisis ini lebih menekankan pada keterkaitan antara kenampakan fisik alamiah dengan elemen-elemen lingkungannya. Contohnya sebuah sungai yang menunjukkan adanya polusi air yang mengakibatkan banyak ikan atau biota laut di sungai tersebut mati. Gejala menurunnya kualitas sungai tersebut dapat ditelusuri dengan menganalisis faktor internal sungai itu sendiri, seperti pH airnya, kandungan polutan dalam air tersebut, dan lain sebagainya. Lalu kita kaitkan dengan faktor eksternal yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di sekitar sungai tersebut. Nah,
Penelitian tersebut diharapkan dapat menemukan jawaban mengapa terjadi penurunan kualitas sungai, dan seorang geografiawan juga dituntut mampu mencari solusi secara preventif, kuratif, dan inovatif untuk menyelesaikan masalah tersebut, dengan memberikan saran kepada masyarakat yang ada di sekitaran sungai. Dan tema pendekatan ekologi yang terakhir, yakni analisis kenampakan fisik buatan terhadap lingkungan, Physico-Artificial Features atau Performance Environment Analysis. Tema ini lebih menekankan kajiannya pada keterkaitan antara kenampakan fisik budayawi atau buatan manusia dengan elemen lingkungan, di mana objek kajiannya berada. Contohnya suatu daerah permukiman tertentu, yang semula tidak terjadi penggenangan, namun pada akhir-akhir ini terjadi penggenangan, sehingga mengakibatkan terjadinya deteriorisasi lingkungan yang hebat. Kompleks permukiman merupakan bentukan artifisial yang bersifat fisikal. Dalam hal ini peneliti dapat bertitik tolak dari faktor internal dan juga faktor eksternal, yang diperkirakan mempunyai keterkaitan erat dengan munculnya suatu penggenangan. Adapun pendekatan analisis studi geografi yang ketiga, yakni pendekatan kompleks wilayah, atau regional kompleks approach. Pendekatan ini merupakan gabungan antara pendekatan keruangan dengan pendekatan ke lingkungan. Para ahli geografi menyebut pendekatan ini sebagai kompleks wilayah, karena mengkaji masalah yang lebih rumit daripada pendekatan-pendekatan lain sebelumnya. Analisis pendekatan ini menitik beratkan pada diferensiasi areal. Maksudnya setiap wilayah memiliki karakteristiknya yang berbeda-beda. Perbedaan karakteristik itu mendorong suatu wilayah untuk berinteraksi dengan wilayah lainnya. Dan perbedaan itu terjadi seiring permintaan kebutuhan, dengan penawaran atau ketersediaan suatu barang dan jasa. Contohnya pengelolaan daerah aliran sungai, yang kurang terpadu antara pemerintah Jawa Barat dan DKI Jakarta, yang menyebabkan banjir di Jadetabek dan sekitarnya. Adapun ciri-ciri pendekatan kompleks wilayah, yang pertama, yakni mengkaji fenomena geosfer, yang penyebabnya kombinasi dari kejadian alami, kemudian ada perbuatan manusia dengan lingkungan. Yang kedua adalah mengkaji masalah yang rumit atau kompleks. Dan yang ketiga, yaitu biasanya melibatkan lebih dari satu tempat atau wilayah. Nah, itulah tadi pendekatan analisis studi geografi yang perlu kita ketahui. Wah, makasih Kak Clara atas waktu dan penjelasannya. Sama-sama.